Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Baik, untuk jamaah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema kunci rezeki di saat pandemi. Masya Allah, tadi di segmen sebelumnya nih guru-guru kita sudah ngasih ilmu buat kita bagaimana menjaga iman agar terhindar dari maksiat dalam mencari rezeki. Juga bagaimana sih sikap seorang muslim dalam menghadapi kesulitan ekonomi di tengah pandemi seperti ini. Apakah boleh minta donasi atau tidak? Masya Allah. Nah, tapi tadi masih ada pertanyaan saya belum dijawab nih sama Ustadz Maulana. Ustadz, nih Iya. pasti udah pada nungguin, Mas Galih juga ya tadi udah Iya. nungguin ya pengen Iya. tahu amalan apa sih di tengah pandemi ini yang bisa membuat rezeki kita jadi lancar? Boleh dijawab guru Saya kita? berterima kasih pertanyaannya Mikdad, bagus itu. Amalan apa? Bukan pekerjaan apa. Nah, itu dia amalannya betul. Saya tidak bisa, saya tidak punya perusahaan. Bisa saya mau kerja apa sama apa? Kalau gitu nanti pada minta. Boleh dijawab dulu kita Aku silakan. amalan aja ya. Iya, silakan Nah, amalan. buat Mas Gali dan semuanya, saya mau praktek sama Mas Gali ya. Mas Masya Gali situ Allah. aja, aku yang datang. Ya, mohon izin kepada semuanya. Masya Allah, tabarakallah. Ini solusi buat kita. Amalan apakah yang bagus kita lakukan? Waduh, aku nggak masuk kamera nih. Amalan apa, mohon izin, yang bagus kita lakukan ketika masa pandemi ini supaya rezeki kita lancar. Ada 7 ya amalan. Mana mic-nya? Siap, berdiri? Siap. Ya, siap. Siap. Mas Gali siap. Ya. Tapi hebat loh. Ustaz Air sudah interogasi Sudah tadi. saya interogasi tadi. Di PHK, Ya, waktu kerja di PHK punya istri? belum. Belum. Setelah di PHK? Alhamdulillah nikah. Loh, kok Ya bisa? Allah, apa logikanya? Dahsyat itu. Padahal Gimana Itu sih? dahsyat itu. Gimana ya? Ini ilmu pertama loh. Masya Allah. Justru setelah di PHK baru nikah. Ya, Nah, pasti pertanyaan di rumah, lah gimana caranya? Berarti ada dua ilmu di sini amalan. Amalan takwa sama tawakal. ya. Aku tuh lucu banget Ustadz, banyak teman-teman ngomong gini, kenapa belum nikah? Nggak ada kerjaan, belum kerja. Iya. Berhenti kerja Ini berhenti kerja, nikah. Tapi jangan ditiru buat yang lagi Jadi, kerja sekarang. takwa dan tawakal. Berarti kuat ini. Punya iman yang hebat, punya tawakal yang hebat. Orang yang jual di pasar itu tawakalnya tinggi loh. Orang yang jualan itu nggak tahu apa laku tuh tidak ini. Yang penting jualan aja. Padahal banyak saingan. Nggak ada urusan. Inilah bentuk tawakal. Jadi sekarang sudah jualan. Ya, sudah jualan. Jualan apa? Baju gamis Baju gamis di Iya. mana? di toko online gitu. Oh ya, nanti ditanya. Promo aja dia ya. Kemudian apa lagi? Yang kedua, memperbanyak istighfar dan taubat. Karena bisa jadi ini yang merusak pekerjaan yang kita lakukan karena adanya dosa. Nauzubillah, hilang keberkahannya. Jadi amalan itu berbanyak taubat. Taubat itu memperlancar rezeki. Itu ya. Kemudian apa lagi? Melakukan salat duha. Berarti ngadap dulu baru pergi kerja ya. Salat duha dulu. Minimal 2 rakaat. Kalau enggak bisa 2 rakaat, 8 rakaat deh. Tambah Wah, makin banyak Pak Ustadz ya. Kirain mau makin dikit. Udah itu 2 rakaat paling mentok Enggak ya. apa-apa kalau 8 rakaat dia lagi malas kan bisa jadi 6. Betul, nah Tapi iya. kalau cuma 2 rakaat lagi Susah, malas lagi enggak hilang sama nanti. sekali. Apalagi melakukan membiasakan banyak bersedekah. Minimal senyum sama pembeli. Ya. Minimal pelayanan. Kan sedekah tidak mesti uang. Perhatian, Betul, mau betul. apa? Mau beli apa? Walaupun cuma lihat-lihat, enggak apa-apa. Nanti dia balik, dia cerita, oh bagus sekali. Nanti dia ke sana lagi. Kemudian apa lagi? Berbakti kepada orang tua. Dan silaturahmi, mohon izin karena waktu sangat mepet. Selalu bersyukur dalam setiap keadaan. Coba, sapa istri di rumah? Hai Atau sayang. istrinya ikut di sini? Istrinya di studio kayaknya. Ada di sini ada. Mana dia? Ada yang mana? Istrinya? Masya Allah. Sini, sini, sini. Oh, udah ada waktu ya? Ucapkan terima kasih. Ayo, istriku panggil apa sih? Sayang. Ya, Eh, ya makasih banyak. Makasih banyak ya yang udah nerima aku apa adanya. Iya, Masya Allah. Insya Allah kita bisa melewati. Coba ngomong aja, dapat. Ungkapkan isi hati karena doa istri itu sangat diijabah karena ada rahim, ada kasih sayang pada sifatnya. Yuk. Ya, terima kasih banyak udah nerima aku apa adanya. Semoga tetap sayang sama saya dan harapannya, aduh saya bingung. Ya Allah, ya Allah. Iya. Saking Bilang, ya Terharu Allah, dia. Ya Allah, berikan kami rezeki. berikan kami rezeki. Ya Allah,
Ya Allah, Kuserahkan diriku padamu ya Allah. kuserahkan diriku ya Allah. Bukakanlah pintu rezeki untukku dan anak-anakku insya Allah. Bukalah Amin, 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 ya pintu Allah. Amin 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 ya Allah ya Rabbal alamin. Masya Allah. Mungkin itu saking banyaknya kalau mau dikeluarin semua nanti nggak tahan Ustadz Maulana nih, Masya Allah. Istrinya di sana tuh. Betul, alhamdulillah kalau nonton. Baik nih, alhamdulillah kita udah dikasih tahu sama Ustadz Maulana mengenai amalan apa saja yang bisa kita lakukan di saat pandemi. Nah, sekarang ini ada hal yang mau saya tanyain sama guru kita Ustadz Syam nih. Kalau untuk doa, ada nggak sih doa khusus supaya kita ini dilancarkan rezekinya sama Allah? Boleh nggak Ustadz Syam? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku Ustaz Maulana, Ustaz Ahmad Ridwan, Masya Allah, Mas Gali, Mas Mikdad, serta para alim ulama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi sudah disampaikan oleh guru kita bersama bahwasanya amalan-amalannya banyak. Ada bertakwa kepada Allah, bertawakal kepada Allah, dan itu semua termaktub di dalam Al-Quran. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, kemudian wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Kemudian amalan lagi bersyukur, dan bagaimana doanya? Doa yang pertama, maka kalimatani khafifatani fil lisan. Ada dua kalimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat ringan di lisan manusia. Thaqilatani fil mizan, tapi dia timbangannya sangat berat. Kalau bicara timbangan berat tuh semakin berat kita pengen semakin banyak gitu ya. Kita pengen timbangan kita semakin berat. Artinya timbangan amal kita tuh banyak. Timbangan harta juga kita pengen banyak gitu ya. Timbangan emasnya, keratnya kita pengennya banyak gitu. Maka ada dua kalimat yang timbangannya berat gitu. Dan juga habibatani, dan juga sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih. Apa doanya atau apa kalimatnya? Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Ulama kita mengajarkan kalau habis asar itu dibaca subhanallah wa bihamdi. Sampai wa bihamdi saja. Kemudian habis maghrib dibaca sampai subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Dan kalau habis subuh dibaca tambah lagi subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullahal azim. Jadi dipenggal-penggal seperti itu. Supaya apa? Supaya tidak terlewatkan satu waktu pun tanpa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala hatinya menjadi tenang. Bayangin nih, orang cari kerja tapi hati nggak tenang, pasti susah cari kerjanya. Kita mau berkreativitas, kalau hati kita nggak tenang, nggak mood, itu maka kreativitasnya akan terganggu. Orang lagi cari solusi, jalan keluar, lagi mampet banget otaknya, tapi hatinya nggak tenang, bakal susah cari jawabannya. Tapi kalau hatinya tenang, maka insya Allah akan yang namanya mudah mendapatkan jalan keluarnya. Maka berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dua kalimat tadi, tiga kalimat, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullahal azim. Maka kemudian doa apa lagi? Ada doa Nabi Musa alaihissalam di dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 24. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ini kalau dalam keadaan fakir banget. Dalam keadaan, karena tema kita hari ini adalah rezeki. Atau dalam keadaan terdesak, pandemi seperti ini misalnya. Mungkin ada yang merasakan susah untuk mencari jalan keluar. Maka contohilah doa daripada Nabi Musa alaihissalam. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Di mana Nabi Musa mengatakan, ya Allah, ya udah aku butuh banget akan kebaikanmu ya Allah, karena aku benar-benar fakir, aku benar-benar berat banget beban hidup ini ya Allah. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Kemudian mencontoh lagi daripada nabi-nabi yang lain, contoh misalnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam meminta ilmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi disuruh pilih kekayaan atau ilmu, Nabi Sulaiman alaihissalam memilih ilmu. Dan dari ilmunya ini muncullah kekayaan-kekayaan selanjutnya yang tidak akan pernah ada lagi kekayaan setelahnya. Jadi kekuasaan Nabi Sulaiman luar biasa, sampai sekarang masih dicari. Ya, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan ilmu kepadaku, berikan aku ilmu, berikan aku pengetahuan, karena dengan ilmu insya Allah rezeki itu bisa lancar insya Allah. Masya Allah, jadi kalau disuruh milih antara rezeki atau harta atau ilmu, Nabi Sulaiman memilih ilmu ya. Ilmu, karena waduh luar biasa, dengan kalau kita ilmunya. punya harta nggak bisa ngejaganya juga nggak ada Iya, ilmunya. habis juga. Habis juga, Masya Allah luar biasa. Terima kasih Ustadz Syam, penjelasannya luar biasa. Nah ini saya mau lanjut ke Ustadz Ahmad Ridwan nih. Afwan, Ustadz, saya pernah dengar nih katanya ada salah satu hadis riwayat Bukhari yang menjelaskan bahwa umat ini akan ditolong lewat perantara orang lemah dikarenakan doa, sholat, dan keikhlasan mereka. Nah ini pertanyaan saya, apakah hadis ini juga berlaku saat kita membantu orang-orang yang lemah karena pandemi? Mohon penjelasannya nih Guru. Waduh, Masya Allah. Izin ya Bang Iqbal, Bang Gali, Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu ayat dalam Al-Quran di surah Al-Kahf yang berbunyi,
wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Sampai di mana ayat ini diturunkan, kata Al-Imam Al-Wahidi, ada seorang sahabat kuaya. Kalau cuma kaya emang kecil, kuaya gitu loh ya. Kuaya gitu ya, kuaya. Sangat kaya. Kemudian dia datang dan dia katakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, lau nahaida, lau aba'ad, kalau seandainya engkau jauhi ini para orang-orang miskin ini. Ada itu terjadi di antara para sahabat dulu. Sehingga dia ingin masuk, artinya yang miskin minggir gitu. Minggir. Kan luar biasa ini ya. Ini terjadi di antara sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada Salmanul Farisi, ada Ahlus Suffah, ada orang-orang yang tinggal di Suffah, yaitu di Masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana itu bagian belakangnya dahulu, di bagian depan pada saat semua kaum muslimin menghadap ke Baitul Maqdis salat, turut ayat 143 dari surah Al-Baqarah untuk membalingkan wajah ke Baitul Haram Makkah. Maka tempat yang tadinya di depan menjadi di belakang, dan itulah tempat Ahlus Suffah tidur di situ. Ada Abu Hurairah, ada Salmanul Farisi, ada sejumlah sahabat-sahabat miskin, fuqara'us sahabah, masakinus sahabah, orang-orang fakir dan miskin di antara sahabat. Datang di majelis itu orang kaya. Ya Allah ya Rabb, turun ayat wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadat wal 'ashyi yuriduna wajah. Sabar-sabarlah dikit dirimu dengan orang-orang yang mengadu, berharap, berdoa, bermunajat kepada Rabbnya di waktu pagi dan di waktu petang. Allah langsung turunkan ayat itu kepada mereka. Rasulullah SAW mengatakan, innama tunsaruna bidu'afaikum. Dalam riwayat yang lain disebutkan, innama tunsaruna bifuqaraikum. Kalian akan ditolong Allah dengan perantara orang-orang dhaif di antara kalian. Orang-orang fakir di antara kalian. Orang-orang lemah di antara kalian. Karenanya, jangan somse. Apa itu somse? Sombong sekali. Sombong sekali. Ya Allah. Sampai, mohon maaf ini di jauh ini saya agak gatal deket dia ya. Saya agak alergi. La ilaha illallah. Turun ayat ini untuk kalian yang sikapnya sama dengan sahabat tadi. Hati-hati. Justru dalam keadaan pandemi gini, nih langsung mana ada orang-orang yang terdampak. Terutama sebentar lagi Idul Adha. Ya, jadikan mereka prioritas. Ada orang-orang, ya Allah. Tadi kata Ustaz Syam, guru kita, yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Ta'rifuhum bisimahum, la yas'aluna an-nasa ilhafa. Karena menjaga iffah, karena menjaga harga diri, dia malas meminta-minta. Padahal dia berkebutuhan. Ya Rabb, dia munajatkan doanya, dia langitkan doanya kepada Allah. Rabb, inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Aku ini fakir kepadamu ya Allah. Allah penggenggam alam raya ini, dia hanya mau mengadu kepada Allah Jalla wa'ala agar orang-orang kaya, orang-orang mampu, orang-orang yang memiliki sesuatu itu digerakkan hatinya oleh Allah, kemudian kakinya bergerak, tangannya bergerak, dia berdonasi dan dia memberikan sesuatu kepadanya. Allahu a'lam bishawab. Allahu Akbar. Kita harus tetap percaya bahwa Allah Maha memiliki segalanya. Jadi jangan takut ya kalau misalnya di tengah pandemi ini kesulitan rezeki, berdoa sama Allah. Insya Allah tadi kita udah dapat amalannya, udah dapat doanya dari Ustadz Syam. Nah, tapi kita akan masih membahas lagi mengenai rezeki karena juga banyak pertanyaan. Tapi sebelum kita tanya sama guru-guru kita, saya mau ngajakin dulu jamaah untuk nonton dulu tayangan berikut ini. Silahkan. Beberapa jam sebelum kematiannya, Preksa sempat membagikan sebuah pesan tersirat dalam unggahan Instagramnya. Bila diartikan dalam bahasa Indonesia, pesan tersebut berarti tidak ada yang lebih buruk dari mimpimu yang sekarat. Seperti dilansir oleh Times of India sebelumnya, Preksa tinggal di pusat industri film India di Mumbai. Namun karena penyebaran virus corona yang cukup ekstrim di sana, ia memutuskan untuk pulang kampung. Nauzubillah, aduh ngeri banget nih memang di tengah pandemi ini bukan hanya ekonomi yang seret tapi mental juga sangat membahayakan dan takutnya kita down juga kita kena ada ke depresi. Nah ini saya mau tanya nih sama Ustadz Syam nih, Ustadz Afwan ya, kita ngeri ya lihat tayangan tadi nih. Benarkah di saat kesulitan ekonomi di tengah pandemi ini godaan setan itu makin besar ya sama kita sehingga kita ini bisa dengan gampangnya melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala nih. Benar nggak sih gitu Ustaz? Mohon penjelasannya nih. Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe guru Ustaz Maulana Ustaz Ahmad Ridwan, Mas Mikdad, Mas Gali serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ba'da naqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un alim.
jelas sekali Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana syaitan menggoda manusia di dalam Al-Qur'an. Asyaitanu ya'idukumul faqr. Setan itu mengiming-imingi atau membuat kalian khawatir akan kefakiran. Jadi membuat kita khawatir dulu, khawatir miskin, khawatir nggak dapat, kalau nggak korupsi nggak kaya, kalau nggak curi nggak ini, kalau nggak menipu nggak bakal bisa sukses, kalau nggak curang nggak bakal bisa sukses. Jadi dibisikin kayak gitu. Maka setelah dibisikin, ditakut-takutin akan kemiskinan, barulah setan akan membisikkan asyaitanu ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsya. Maka kalau kau takut miskin maka curanglah. Maka kalau kau pengen kaya maka curanglah. Kalau kau pengen kaya raya maka ambillah yang bukan hakmu. Kalau kau pengen terlihat parlente di depan orang lain maka ambillah yang hak menjadi hak orang lain. Maka zolimilah orang lain. Karena diawali dengan ditakut-takuti akan kemiskinan. Jikalau pertanyaannya apakah godaan syaitan sangat besar di saat orang tidak punya? Ya tergantung, ada juga yang diuji karena kekayaannya gitu. Ada juga yang diuji karena ketidakpunyaannya, ada juga yang diuji karena kepunyaannya. Ini teman-teman sekalian, mungkin ada teman-teman milenial juga yang sedang menonton acara ini, jangan suka kayak mengatakan gini, lu mah enak orang mampu gitu ya, pandemi juga enggak berdampak, semuanya berdampak subhanallah. Guru kami ya Gus Baha pernah mengatakan yang mana kira-kira berat, puasanya orang miskin atau puasanya orang kaya? Lebih berat puasanya orang kaya. Karena mereka biasa makan enak. Kalau puasanya orang miskin yang tidak biasa makan enak, ya nahan untuk tidak makan enak ya biasa aja gitu ya. Yang mana lebih kesulitan kira-kira? Kesusahan ekonominya orang miskin atau kesusahan ekonominya orang kaya? Lebih susah ekonominya orang kaya. Kenapa? Karena dia terbiasa kaya raya. Kalau orang miskin udah biasa seperti itu. Nah ini kata guru kami. Maka subhanallah semuanya diuji. Namun sangat jelas Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan apa yang salah satu senjatanya syaitan. Itu senjatanya adalah menakut-nakuti kita dengan kemiskinan. Sehingga setelah menakut-nakuti manusia dengan kemiskinan, barulah dibisikkan, ayo cobain yang haram. Kalau kau nggak nyobain yang haram, begitu-begitu aja hidupmu. Maka subhanallah kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan kita yang namanya karunia-Nya, menjanjikan kita ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah menutup ayat ini mengatakan wallahu wasi'un alim. Allah subhanahu wa ta'ala itu maha luas karunia-Nya. Dan Allah juga maha mengetahui di antara kita keadaan kita. Di saat seperti ini, di saat-saat kita harusnya berpasrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mencari yang halalnya. Lihat bagaimana makhluk kecil yang dikirimkan Allah subhanahu wa ta'ala bisa menghentikan semuanya. Ini belum pasukan yang besar ya, belum ujian, belum makhluk yang besar dikeluarkan Allah. Baru makhluk kecil seperti virus sudah menghentikan segalanya. Maka semakin yakinlah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Baik jamaah, ini luar biasa banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk ke sosial media Islam itu Indah. Maka setelah ini insya Allah kita akan menjawab pertanyaan dari jamaah yang sudah masuk ke sosial media kita. Dan insya Allah nanti kita akan berdoa bersama yang dipimpin oleh guru kita. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.